9 caleg di atasnya. Aikar PAW yang kisah gitu ya. Itu kesulitan kita sebelumnya. Nah, dengan ada keputusan MK sekarang, kendala itu jadi terasa. Untuk PAW ya nanti pada suara terbanyak berikutnya ya. Nah, terus kemungkinan sendiri Golkar setelah ada keputusan MK dalam raihan suara ini dengan menampilkan caleg-caleg yang kita malah memang dari awal sudah merasa ini terobosan Golkar untuk menggenjot, karena dengan suara terbanyak ini setiap caleg itu akan terdorong untuk bergerak gitu ya. Dan itu akan menambah tenaga energi partai daripada misalnya sistem ranking yang hanya terbatas bagi ranking-ranking yang diperkirakan jadi saja yang akan aktivitas. Dan kemudian dari sisi performa caleg lah gitu ya, secara umum kita menilai yang memiliki nilai jual dan basis massa yang ya relatif bagus tadi, sehingga ini juga akan merupakan potensi untuk menambah suara. Ya target kita memang ingin agar bertambah minimal dari dengan kompetisi yang ketat. Tapi ya, sementara orang kan banyak yang mengatakan sisa pilkada ini kemungkinan Golkar akan berkurang. Kemudian ada partai-partai yang diuntungkan, diantaranya PBB dan itu masa bertopik. Kenapa diasumsikan bahwa dengan sisa pilkada dampak dari pilkada Golkar akan berkurang? Karena dianggap bahwa suara yang kemarin tidak mendukung saya sebagai calon resmi dari partai itu memilih misalnya pasangan yang lain waktu itu yang di luar Golkar. Tapi kalau diteliti di lapangan, sebenarnya kan sikap memilih dari kader-kader Golkar, dari para pemilih Golkar yang tidak memilih saya waktu itu karena alasan masih menganggap salah satu calon dari pasangan yang lain itu tetap kader Golkar sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh yang bersangkutan terus. Nah ini yang membuat kader yang memilih di luar partai ini merasa tidak berkhianat kepada partai atau tetap merasa memilih kader Golkar. Nah, tetapi kalau sekarang sudah tegas kan garisnya ya sama partai, jadi mereka tidak punya lagi alasan untuk memilih di luar caleg-caleg dari partai, karena ini sudah garis partainya jelas. Dan itu terbukti banyak yang dulu mendukung misalnya pasangan yang lain itu dengan sekarang kembali lagi tekanan. Sekarang mereka tidak mau diajak pindah partai, maka atau memilih di luar partai. Walaupun mungkin ada yang secara emosional memang ada ikatan pribadi dan sebagainya. Jadi asumsi bahwa dampak pilkada itu akan paralel dengan ini itu salah. Kecuali kalau misalnya di perkiraan bahwa Golkar akan menghadapi situasi yang tidak menguntungkan untuk perolehan suara itu dari sisi pencitraan partai secara keseluruhan dari tingkat nasional. Kalau itu mau diakui. Kalau itu mau diakui karena konsekuensi dari peran posisi Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden yang sebagaimana dimaklumi gitu ya, dia sering pasang badan pada saat harus mewakili pemerintah menentukan kebijakan-kebijakan yang yang tidak populer seperti BPM dan sebagainya. Itu karena sikap negarawannya dari Pak Yusuf Kalla. Tapi dengan sistem suara terbanyak dan sistem yang menentukan pilihan itu lebih kepada orang, kepada calon, masalah pencitraan partai secara nasional ini akan bias gitu. Karena orientasi pilihan masyarakat itu akan lebih banyak didominasi oleh faktor figur gitu. Nah ini tertolongnya kita gitu. Jadi topik optimis Golkar masih bertahan dan bertambah. Ya. Dan kalau saya lihat pergerakan di bawah sekarang dinamika calon sampai dengan saat ini pengamatan kita alhamdulillah lah nampaknya masih leading gitu pergerakan calon-calon dari Golkar ini. Target realnya seberapa?
target real belum ditentukan karena itu akan ditentukan oleh forum rapat kerja Bapilu Golkar yang akan dilaksanakan mungkin akhir Desember atau awal Januari lah, penentuan resmi target dengan suara. Tapi ya perhitungan kita ingin minimal tetap, maksimal bertambah, hanya angkanya berapa yang kita nanti akan tentukan setelah dihitung secara cermat dan resminya setelah ditentukan pada saat rapat.